Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Ana. Bu Ana bersyukur sekali bisa menyapa kalian pada hari ini. Bagaimana keadaan kalian anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan jangan lupa berdoa. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik. Silakan kalian siapkan alat-alat belajarnya. Mari kita semangat untuk belajar. Yuk kita mulai. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah: pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. 2. Dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. 3. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. 4. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Perhatikan teks berikut. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks yang berjudul Dayu dan Ikan Hias, perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kotak terkait dengan kata bantu tanya apa, siapa, di mana, dan kapan. Simak penjelasan berikut. Pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Yang pertama, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Berikutnya, alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga adalah trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang.
udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup melalui proses pernapasan. Ikan bernafas dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Beberapa jenis ikan hidup di lumpur, misalnya ikan gabus dan ikan lele. Ikan yang hidup di lumpur dilengkapi dengan alat pernapasan tambahan yang disebut labirin. Alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Kemudian, setelah katak muda tumbuh menjadi katak dewasa, ia pun bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Berikutnya, alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trachea. Dari trachea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Selanjutnya, mari kita pelajari alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat biasanya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air contohnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah melaksanakan pembelajaran ini dengan sangat baik dan semangat. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa tetap berdoa supaya kita diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa.